bagaimana peran ibu dan peran ayah sama pentingnya di dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Assalamualaikum, senang sekali dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat keluarga Damar saat ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang warisan seorang ibu. Semua orang tua termasuk ibu telah mempersiapkan rencana besar dalam kehidupan anak-anaknya pada masa yang akan datang. Dan para ibu biasanya telah menabung, bahkan mengasuransikan anak-anak mereka agar kelak mereka tidak terkendala untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dalam kehidupannya. Dan memang sebagai orang tua, kita tentu bekerja keras dan itu merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Bahkan juga ada banyak sekali orang-orang tua yang bukan saja mempersiapkan sesuatu untuk anak mereka melalui pendidikan, tetapi juga mempersiapkan warisan secara materi untuk anak-anak mereka di kemudian hari supaya anak-anak mereka tidak mengalami banyak kesulitan. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita pun telah mempersiapkan warisan iman bagi anak-anak kita untuk mereka hidup di kemudian hari? Dan saya ingin mengajak kita untuk belajar dari dua sosok ibu yang sangat luar biasa dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, yang telah memberikan contoh bagaimana mereka mempersiapkan warisan iman kepada anaknya. Sahabat-sahabat Damar yang terkasih, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang kelima, kesaksian Paulus sangat luar biasa tentang dua sosok ibu ini, yang mana mereka memahami dengan sangat jelas apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai seorang ibu. Mereka adalah Lois dan Eunike. Dan kiranya warisan iman yang mereka berikan dapat menjadi sebuah teladan bagi kita ibu-ibu pada masa kini, baik ibu yang juga harus bekerja, tetapi juga ibu yang ada di dalam rumah bersama dengan anak setiap waktunya. Nah, sahabat Damar yang terkasih, Lois dan Eunike dapat menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana peran seorang ibu itu nampak di sini. Bagaimana peran ibu mewariskan warisan iman di dalam kehidupan anak mereka. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu jelas bagaimana peran ibu dan peran ayah sama pentingnya di dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Di dalam mengajarkan firman Tuhan itu dibutuhkan juga keteladanan dari kita orang tua kepada anak-anak. Lalu kapan peran ibu di dalam mengajarkan anak-anak itu dapat terlihat? Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dengan sangat jelas dan sangat tegas dikatakan bahwa mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita itu harus dilakukan berulang-ulang dalam keadaan apapun juga, tidak boleh putus. Seorang ibu tidaklah boleh bosan-bosannya untuk melakukan tugas dan perannya dalam hal ini. Kegagalan banyak ibu yang kita temui adalah ibu tidak lagi mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya dengan berbagai alasan. Entah karena capek bekerja, entah karena lelah oleh karena pekerjaan di dalam rumah, sehingga ibu-ibu tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya yang dibarengi dengan keteladanan. Sahabat Damar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau boleh saya memberikan contoh, beberapa tahun yang lalu ketika kami masih tinggal di salah satu tempat, di salah satu daerah, dan kami tinggal di mayoritas penduduknya itu beragama Kristen.
Kami tinggal di suatu kompleks yang mana sangat berdekatan rumahnya satu dengan yang lainnya. Dan intensitas ibadah itu sangat luar biasa di sana. Hampir setiap hari itu ada ibadah. Nah, setiap orang begitu giat untuk mengikuti ibadah-ibadah yang diberikan oleh gereja. Bahkan hampir setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui toa-toa gitu ya, di setiap hari. Tetapi yang menjadi sebuah kesedihan di dalam hati saya bahwa ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita, tetapi tidak sedikit juga ternyata banyak ibu-ibu yang setelah pulang dari ibadah, ketika berjumpa dengan anaknya, bukan lagi menyampaikan firman Tuhan dengan sikap hidupnya, tetapi kata-kata kotor yang keluar. Itu kata-kata kotor yang sangat luar biasa, demikian juga kata-kata yang kasar. Bagaimana anak-anak dapat hidup meneladani kita kalau kita sebagai ibu tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anak kita, tidak dapat menunjukkan keteladanan dalam tutur kata kita, dalam sikap hidup kita. Sahabat Damar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang ibu seharusnya turut berperan di dalam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Tuhan dengan setia beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah keresahan di dalam kehidupan kami. Karena apa? Karena banyak sekali orang tua, terlebih khusus ibu, yang mengabaikan akan hal ini di dalam kehidupannya. Menjadi seorang ibu yang dapat mewariskan iman kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya kita dapat mewariskan iman kita kepada anak-anak kita? Dengan cara bahwa kita dapat menciptakan suasana yang damai, yang aman, sehingga anak-anak kita dapat menerima dan melakukan firman Tuhan seperti yang kita ajarkan melalui keteladanan kita. Entah kita lagi duduk-duduk atau dengan mereka di dapur, atau ketika kita mendengarkan curhat mereka, kita dapat menyampaikan firman Tuhan di dalam setiap curhatan yang mereka sampaikan kepada kita. Karena kita tahu bersama bahwa ibu adalah sosok yang paling dipercaya sebenarnya oleh anak untuk menyampaikan curahan hatinya di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika seorang ibu tidak lagi dapat dipercaya oleh anak, mungkin karena tutur kata yang kasar, karena baru menyampaikan sedikit kata, menyampaikan sedikit unek-unek, kita sudah mengatakan hal yang melukai hati mereka, membuat mereka tidak lagi dapat percaya kepada kita. Kita pun tidak dapat mentransferkan atau menunjukkan keteladanan iman kita ketika anak kita mengalami rasa kecewa kepada kita. Bagi ibu-ibu, bagi kita semua, marilah kita belajar dari keteladanan Louis dan Eunike, di mana kita dapat mewariskan warisan iman kepada anak-anak kita. Marilah kita terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita berulang-ulang dan terus-menerus. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi teladan. Menjadi teladan bagi mereka sehingga kita mampu mempersiapkan generasi yang tangguh, tetapi juga generasi yang sungguh takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati sahabat-sahabat keluarga Damar semua. Assalamualaikum.